Shalom Bapak dan Ibu, puji Tuhan malam hari ini kita dikumpulkan kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui acara Sapaan Rohani BPN. Ini merupakan satu anugerah kita berkumpul bersama pada malam ini untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan saya Raymond, didampingi istri saya Siska, dan juga Bapak Patrick Kun. Kami adalah dari tim pelayanan BPK Keuskupan Agung Medan yang pada malam hari ini akan menemani Bapak dan Ibu untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang malam ini juga hatinya tergerak untuk membantu pelayanan dari BPN, dapat memberikan persembahan kasih melalui nomor rekening seperti yang tertulis di bawah ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mau satukan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Melambaikan tangan dalam satu kasih, melambaikan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Melambaikan tangan dalam satu kasih, melambaikan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Melambaikan tangan, sama-sama kita lambaikan tangan kita. Melambaikan tangan dalam satu kasih, melambaikan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Melambaikan tangan, kita lebih semangat lagi. melambaikan tangan Dalam satu kasih, melambaikan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Keluarga apa? Keluarga kerajaan. Mari kita buka acara ini dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa,
untuk segala penyelenggaraan hidup dalam hidup kami Tuhan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan untuk segala rahmat yang telah kami terima sampai pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan kami dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan, untuk kami boleh melihat setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, untuk melihat setiap karya-karya-Mu yang luar biasa Tuhan, di dalam kehidupan kami maupun di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan acara kami malam ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya dekat padamu kami boleh merasakan sukacita Tuhan. Hati kami boleh tenang Tuhan, khususnya pada masa-masa pandemi ini Tuhan, yang banyak hati kami takut, tetapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami ketenangan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhir acara ini, dan kami mempersembahkan seluruh doa kami ini hanya melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seperti Bapa yang merindukan kita untuk menjadi satu, khususnya di dalam komunitas kita, seperti teladan yang telah ditunjukkan dalam kehidupan jemaat yang mula-mula, di mana mereka berkumpul bersama setiap hari, memuji, memuliakan nama Tuhan, memecah-mecahkan roti, membacakan firman, dan juga menjual harta milik mereka dan membagi-bagikan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Biarlah teladan dari kehidupan jemaat mula-mula ini boleh menjadi teladan di dalam komunitas kita, untuk kita saling membangun, saling bertumbuh, saling membantu satu dengan lain, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi hidup kita maupun bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Marilah pada saat ini kita mau merendahkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Katakan sekali lagi, kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, katakan jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau merindukan kami untuk menjadi satu. Biarlah Engkau yang menyatukan kami Tuhan. Satukan tubuh kami, satukan jiwa kami, satukan roh kami Tuhan. Sehingga kami menjadi sehati, sepikir, satu roh ya Tuhan. Khususnya pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Patrick Kun. Bapak yang baik, kiranya Engkau menyertai Bapak Patrick Kun, agar kiranya dia diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan adalah perkataan daripada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau jamah setiap hati kami, biarlah Engkau curahkan hati kami dengan hujan roh-Mu ya Tuhan, agar hati kami ini Tuhan sungguh Tuhan menjadi tanah yang subur, untuk menerima setiap firman yang akan ditaburkan di dalam hati kami. Biarlah firman itu tumbuh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sertailah kami semua Tuhan, agar kami duduk dapat mendengar dengan tenang, untuk setiap firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan menjadikan kami satu di dalam komunitas kami. Kami mempersembahkan seluruh doa kami ini hanya memerantarkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan kepada Bapak Kun. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari seiman. Shalom. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Patrick Kun dari Kota Medan. Saya berasal dari salah satu persekutuan doa yang ada di bawah Keuskupan Agung Medan. Pada malam hari ini saya membawakan renungan tentang komunitas semangat jemaat perdana, diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita buka kitab suci kita dan kita baca bersama. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka,
Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari Kisah Para Rasul yang baru kita baca, hal-hal yang hebat dilakukan oleh jemaat perdana. Komunitas ini sungguh menarik serta menumbuhkan semangat bagi kita, yaitu ada 4 hal. 1, kumpulan orang-orang percaya tumbuh menjadi komunitas yang kompak. Mereka sehati, sejiwa, hidup bersaudara dalam Kristus. Harta pribadi yang mereka miliki telah dijadikan kepunyaan bersama. Tadi kita dengar bagaimana Barnabas dari Siprus menjual ladangnya dan hasilnya diserahkan kepada rasul-rasul. Ketiga, mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus menjadi pewarta. Keempat, kehidupan mereka dinyatakan hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Kasih dari Allah menyertai jemaat. Adapun jemaat perdana, situasinya pada waktu itu mereka melakukan kebaktian masih di rumah-rumah. Belum ada gereja pada waktu itu. Dan mereka juga ditekan dan dimusuhi oleh para ahli-ahli Taurat dan tua-tua pemimpin agama Yahudi dan juga oleh bangsa Romawi yang menguasai pada saat itu. Bagi kita yang sudah mengikuti kursus evangelisasi pribadi, saya pikir sebagian besar dari kita sudah pernah mengikutinya, bisa kita merasakan langkah-langkah jemaat perdana. Mereka sudah hidup bersaudara. Juga mereka berteman dengan orang-orang tentunya. Mereka melakukan sharing iman. Mereka melakukan juga menceritakan kisah Kristus sebagai langkah ketiga. Dan mereka juga sudah terintegrasi ke dalam komunitas, yaitu di langkah kelima. Mereka hidup saling berbagi harta dan dipakai bersama untuk yang sangat memerlukan, dan mereka telah lakukan hal yang demikian. Sungguh luar biasa ya. Inilah semangat mereka yang harus kita tiru. Pada zaman kita sekarang, kehidupan suster-suster dan pastor-pastor di mana mereka hidup bersaudara, memakai fasilitas tempat tinggal yang sama, juga makan bersama seperti satu keluarga, dan tidak mempunyai milik pribadi, itulah yang terjadi pada jemaat perdana. Jadi para suster, para pastor kita telah melakukan cara hidup jemaat perdana. Dari surat rasul-rasul Santo Paulus, kita juga tahu bahwa dia terus-menerus melakukan pewartaan evangelisasi ke beberapa negara seperti Turki, Yunani, bahkan sampai ke Italia. Dia kunjungi kota-kota Efesus, Galatia,
Kolose, Korintus, bahkan sampai ke Roma. Paulus dan rasul-rasul hanya bisa jalankan misi ini dengan dukungan tenaga dan dana dari seluruh jemaat. Meskipun kita tahu Paulus itu sendiri untuk mencukupi kebutuhannya tetap bekerja. Jemaat perdana sangat-sangat bertanggung jawab. Mereka berbagi harta untuk kebersamaan, suatu pengorbanan yang sangat besar. Dan kita lihat buahnya. Ajaran Tuhan Yesus tersebar jauh dari Yerusalem dan mencapai benua Eropa. Dengan semangat yang bernyala-nyala, mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Sudah lama ada dalam pikiran saya satu pertanyaan. Mungkinkah kita mengenal Kristus kalau Fransiskus Xaverius tidak datang lebih dari 5 abad yang lalu mengunjungi Malaysia, mengunjungi Indonesia, dan sampai ke China? Dan mungkinkah ada Fransiskus Xaverius dan para misionaris di Eropa kalau pewartaan jemaat perdana tidak sampai ke Eropa pada saat itu? Kita harus bersyukur, puji Tuhan atas semangat jemaat perdana dan kita boleh mengenal Kristus dan turut diselamatkan. Sekali lagi, kita harus bersyukur, puji Tuhan atas semangat jemaat perdana dan kita boleh mengenal Kristus dan turut diselamatkan. Langkah hebat yang mereka lakukan telah berbuah bagi Anda dan bagi saya. Saya kutip Roma bab 10 ayat 14. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan dari Roma bab 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat perdana mendapatkan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita dikuatkan bahwa semua pelayan, para pewarta kebangkitan Yesus Kristus tentu mendapatkan sukacita dan kasih karunia, karena ini adalah karya Yesus sendiri. Di akhir renungan kita, mari kita buat beberapa rangkuman. 1, kita disadarkan untuk mempunyai semangat untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus seperti jemaat perdana. 2, mari menyuburkan PDKK untuk menjadi komunitas yang kompak, yang sehati dan bersaudara dan saling menolong. Yang 3, jadikanlah Komsel menjadi wadah yang efektif bagi pertumbuhan. Komsel menjadi sarana pembinaan, semangat persaudaraan, dan semangat pelayanan. Sesuai dengan tema sidang pleno besar BPN pada tahun 2012. Yang keempat, mari kita sadar bahwa tugas pewartaan adalah tugas jemaat, bukan hanya tugas pastor dan suster. Yang kelima, pewartaan akan memberikan sukacita dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa permohonan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi hierarki gereja, Bapak Paus, para uskup, dan para imam, agar Engkau tetap menuntun seluruh karya pelayanan mereka. Dan juga Tuhan, tuntunlah BPN dan BPK, supaya terus berkarya membina persekutuan doa di seluruh tanah air, agar bertumbuh dengan baik.
Kami bersyukur kepadamu Bapa yang telah memberikan kekuatan dan sukacita kepada kami di dalam pelayanan, dan juga tuntunlah kami agar dapat mengikuti semangat persaudaraan pada jemaat perdana dan semangat pengorbanan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, mohon kesembuhan, khususnya bagi mereka yang terkena wabah. Berikanlah kesembuhan untuk mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah Roh Kudus, agar memberi kekuatan kepada seluruh jemaat, agar pada masa Prapaskah ini kami dengan rendah hati mau datang bertobat dan memohon ampun atas segala dosa kami. Inilah doa-doa kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Patrick Kun yang telah membawakan renungannya pada malam hari ini tentang kehidupan jemaat mula-mula. Semoga kita yang telah mendengarkan firman pada hari ini, kita dapat hidup bertumbuh dan bersatu di dalam komunitas kita masing-masing, hidup saling membantu dan saling mendukung satu sama yang lain. Marilah pada malam hari ini kita mau mengucapkan syukur kita atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita katakan kembali terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai jumpa pada acara BPN berikutnya pada tanggal 27 Februari 2021 pukul 9 malam. Tuhan Yesus berkati.